Bapak Ibu, acara kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ampana Kota, yang saya hormati Ketua PKK SMK Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hormat kami sebutkan nama beliau, Ibu Fajrin Indriani Rais SSD. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Tahir M.Ali. Yang saya hormati Ketua-Ketua PKK SMK Kabupaten Tojo Ahuna, serta panitia penyelenggara kegiatan workshop atau menghadiri undangan workshop pengimbasan Pusat Pengembangan Karir Siswa PPKS Penguatan Bursa Kerja Khusus atau PKK dan Teacher Study di SMK Negeri 1 Ampana Kota. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, para keluarga, hingga para kita sekalian yang setia menjalankan ajaran agama. Bapak Ibu serta peserta workshop yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Tahir M.Ali. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak saya mengajak kepada kita semua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya Allah pada kesempatan ini dalam kegiatan workshop, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya, bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Secara Islam doa sepimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afatan daimah fid din wad dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil khair wa tanfariju bil qura wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yusasamamu bi wajhil karim wa ala kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Ampana Kota, Ibu Dr. Anda Teti Erni Tompa MPD.
kepada Ibu di Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang mungkin sebentar akan memberikan materi secara virtual. Yang saya hormati Ketua BKK Provinsi Sulawesi Tengah beserta Sekretaris yang sempat hadir bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua BKK SMK Kabupaten Bejonauna, Ketua BPKS SMK yang sudah terbentuk, Bapak Ibu peserta workshop pengimbasan pusat pengembangan karya siswa dan pusat kerja khusus SMK tahun 2020. Tak tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan lanjutan kegiatan kemarin setelah pembentukan, kemudian hari ini merupakan pengimbasan dan mungkin ini adalah workshop yang terakhir yang akan kita laksanakan dari tahapan kemarin program bantuan BKK. Setelah itu akan ada job matching nanti yang akan kita pusatkan di 3-4 sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga paling utama saya sampaikan kepada Ibu Fajrin sebagai Ketua BKK Provinsi yang sudah meluangkan waktunya walaupun mungkin di tengah suasana pandemi yang belum berakhir, tapi masih mau hadir dengan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, dan mau berbagi ilmu dengan kita, tentu untuk peningkatan atau pengembangan bursa kerja khusus ke depannya. Bapak Ibu, program ini bukan hanya selesai setelah bantuan ini habis atau selesai kita laksanakan, tapi program ini akan terus menerus kita lakukan. Ya, dengan terbentuknya PKS itu Pusat Pengembangan Karya Siswa, ya tentu kita dituntut untuk lebih bekerja, mempersiapkan anak-anak kita, ya tentu sesuai dengan tujuan dari SMK itu tentu menyiapkan siswa kita untuk siap kerja dan tentu berkarakter sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ya, seperti saya sudah sampaikan dari awal sejak pembentukan bahwa BPKS itu belum ada payung hukumnya. Ini terbentuk itu karena keprihatinan dari Direktur Vokasi Pak Wikan Cakarinto. Beliau dengan adanya data bahwa tamatan SMK itu katanya banyak menganggur. Ya, makanya dengan adanya itu kita harus, ini tantangan buat kita. Tantangan buat kita ya sebagai orang-orang SMK, kita harus lawan itu. Kita harus buktikan bahwa SMK itu bisa. Nah, bisa apa dulu? Jangan hanya kita punya slogan atau punya yel-yel SMK bisa, SMK hebat, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Ya, makanya adanya PPKS ini dari sejak input siswa itu sudah mulai kita bimbing mereka, kemudian sampai di prosesnya, kemudian sampai di outputnya. Tentu outputnya ini BKK yang akan tangkap, mereka akan salurkan supaya terjawab tadi bahwa SMK itu tidak akan menganggur kalau dia selesai. Makanya betul-betul kita siapkan. Ya memang tantangan berat buat kita, apalagi dengan suasana pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk belajar secara daring. Ya, tetapi mau diapa? Seperti yang Ibu tadi selalu sampaikan kepada kita bahwa keselamatan warga sekolah itu di atas segala-galanya. Ya. Walaupun memang kita dituntut untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk bisa kompeten.
Ya, apalagi SMK lebih banyak prakteknya. Nah, bagaimana kita menyiapkan siswa-siswi kita untuk jadi kompeten kalau pembelajarannya hanya semuanya melalui daring. Tapi itu tadi, dituntut kreativitas kita sebagai guru. Yang mungkin nanti sebentar Ibu Fajrin akan membagikan ilmunya kepada kita, bukan hanya tentang BKK, tapi mungkin juga bisa juga dicampur Bu dengan bagaimana memberikan trik-trik pembelajaran daring. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa mungkin siswa kita berbeda dengan di perkotaan. Siswa kita di sini Bu, awal-awal memang mereka sangat antusias. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin kurang 10% yang aktif. Itu pun mereka hanya, menurut informasi dari guru-guru saya di SMK 1 tidak ke tempat lain, itu mereka hanya absen saja, setelah itu tidak aktif lagi. Mereka hanya lihat, ya. Kemudian mereka tidak respon lagi. Kemudian juga alasan tidak punya pulsa. Kemudian ada yang tidak punya HP. Jadi memang tantangan pembelajaran jarak jauh di tengah suasana pandemi saat ini memang sangat luar biasa. Saya pikir sekian, dan mohon maaf penerimaan kami kurang maksimal dan nilai yang dapat kami sampaikan. Materi secara virtual. Untuk itu sambil menunggu keaktifan Ibu Kepala Bidang, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati konsumsinya. Yang saya banggakan, teman-teman rekan-rekan Ketua Bursa Kerja Khusus dan PPKS yang sudah terbentuk. Alhamdulillah untuk pertama kalinya saya bisa amanah karena undangan dari Ibu Teti. Terima kasih Bu. Jadi tadi yang Ibu bilang sangat melelahkan. Alhamdulillah kami nikmati di perjalanan Ibu. Karena yang namanya segala sesuatu itu kalau tidak dinikmati itu tidak bagus. Jadi nanti jadi terbebani. Alhamdulillah semuanya bagi saya sangat terkesan Bu. Tadi malam juga saya sudah ketemu Pak Andri. Jadi rekan-rekan yang berada di sini ada teman kalian ganda, ada teman dari Bursa Kerja Khusus. Jadi kita sudah saling mengenal. Dan ada saya lihat Bapak Ibu yang mungkin baru membuka BKK. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Fajrin Indriani Rais. Saya ini awalnya adalah Ketua PKK di SMK Negeri 2 Palu. Karena adanya bantuan dulu di tahun 2016, kami mendapatkan bantuan job matching Bu yang pertama kali. Itu anggarannya masih 200 juta. Untuk job matching pertama kali itu masih besar sekali anggarannya. Banyak 50 SMK itu yang kami undang. Alhamdulillah hadir semua Ibu waktu itu, ada 50 ketua BKK. Yang awalnya BKK itu masih 3 di Kota Palu yang terdaftar di Naker, dan ada juga di kabupaten tapi izinnya itu sudah expire lah, karena memang BKK ini sebenarnya bukan hal yang baru. BKK ini sudah lama, Bursa Kerja Khususnya sudah lama. Hanya saja karena ada peningkatan dan penambahan dirjen dari Big Major, dulu dan Big Major. Karena saya sendiri Bu beasiswa Big Major yang masih tahun 2005, ada itu istilahnya Big Major, berkembang menjadi direktur SMK dan sekarang menjadi dirjen vokasi. Salah satu-satunya dirjen yang mengurusi SMK. Jadi dengan adanya dirjen vokasi ini menambah beban kerja bagi kami, yang mana sebenarnya bukan beban, semuanya adalah amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk SMK, khususnya kita guru-guru, yang mana kita seperti yang Ibu Teti bilang tadi, Ibu Kepsek bilang, buktikan bahwa SMK itu bisa, SMK itu hebat. Jadi jangan hanya berupa yel-yel atau slogan atau tagline, tapi itu betul-betul cambuk bagi kita. Pada saat kita mengatakan SMK bisa, SMK hebat, kita pun harus bisa melaksanakan. Bagaimana dari segi input SMK yang masuk itu kita sudah bentuk. Bagaimana kita memetakan siswa yang baru masuk, yang mana siswa yang akan kerja, yang mana akan melanjutkan, dan mana yang akan berwirausaha. Biasa kita sebutnya itu BMW, bekerja, melanjutkan, wirausaha.
Jadi pemetaannya itu sudah dari input, dari PPDB, dari siswa masuk. Mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah menerapkan PPDB online. Itu sebenarnya pada saat siswa mendaftar sudah kita masukkan field name atau ada menu untuk pemilihan mereka. Kira-kira mau ke depan mau apa? Bekerja, melanjutkan atau kuliah atau mau wirausaha. Nah, apa guna kita memetakan hal itu? Pertama, yang untuk siswa yang bekerja, itu kita betul-betul bimbing mereka ke karakter budaya kerja. Yang mereka untuk yang berwirausaha, betul-betul kita petakan bahwa siswa itu kita tingkatkan jiwa kewirausahaannya. Sedangkan yang melanjutkan, berarti kita tingkatkan mereka ke bidang akademiknya, karena mereka memang untuk melanjutkan. Namun kendalanya kalau kita di SMK 2 ya, karena saya SMK 2, saya ambil dulu contoh sekolah saya. Kita sudah petakan seperti itu, tapi namanya siswa biasa berubah-berubah itu. Pada saat di tahun kedua mereka rasa yang awalnya pengen kerja, karena mungkin dilihat dari demografi Kota Palu, anak-anak justru orang tuanya yang kita sudah bagaimana bimbing mereka untuk bekerja, orang tuanya malah mengarahkan kita ke kuliah. Nah, pada saat itu kita dari BKK berpikir lagi, bagaimana kira-kira yang siswa yang sudah kita tanamkan mindsetnya untuk bekerja, karena kita BKK itu intinya adalah bagaimana siswa bekerja. Karena salah satu pengukuran kinerja kepala sekolah itu bagaimana lulusan itu banyak yang bekerja, itu khusus SMK. Bagaimana mereka itu mindsetnya itu kita rubah kembali. Jadi kita kemarin solusinya itu waktu itu kita arahkan mereka kuliah sambil kerja. Maksudnya kerja sambil kuliah. Jadi kita rubah mindsetnya, jangan kuliah sambil kerja. Kalau kita khusus BKK, kerja sambil kuliah. Jadi fokusnya mereka kerja, kuliahnya mereka misalnya ambil malam. Karena ada kelas extension malam, jadi kita tanyakan ke situ. Dan alhamdulillah berhasil, sebagian berhasil, dan mereka pun bilang tidak apa-apa Ibu, kita tidak capek. Kita pun sempat ada tanya gitu kan Bu, siap ini kuliah sambil kerja. Nah, mereka alhamdulillah tanya siap, ya sudah. Dan juga banyak justru lagi kerja sambil berwirausaha. Ada lagi kuliah sambil berwirausaha. Nah, bagaimana penginputannya nanti di BKK online? Di BKK online itu yang diminta hanya satu, tidak boleh double. Misalnya dia kuliah atau kerja atau wirausaha. Jadi kementerian maunya kita inputnya bekerja. Nah, karena itu untuk menurunkan tingkat bahwa lulusan SMK itu pengangguran. Jadi yang kita ambilnya bekerja, jangan input kuliah. Walaupun mereka hanya jual online atau wirausaha apa, tetap kita input kerja atau wirausaha. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih peran kita BKK? Peran BKK di sini mungkin Bapak Ibu pernah diundang dari Dinas Pendidikan kegiatan di Palu City. Saya sudah katakan di situ bahwa kita kerja saja dulu. Ketua BKK itu tidak ada dulu ya, yang sebelum ada penganggaran di dana BOS untuk BKK. Dulu betul-betul kita kerja amal. Kita kerja amal, bukan kerja rodi, kita bekerja karena amal. Jadi kita luruskan niat, karena tugasnya kita itu tugas dibilang amal jahiliyah juga iya, dibilang amal soleh juga iya. Karena apa? Karena siswa yang kita bantu ini bagaimana mereka bisa kerja. Pasti dia ingat Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah saya sudah rasakan pada saat misalnya saya kemana, mereka ingat, oh Ibu yang mau masuk kita di PNM, pas ketemu, oh Ibu gajiku sudah sekian, saya tiba belanja di Alfamidi, sudah dikasir dia. Kadang dia bilang, Ibu gak usah bayar, gak usah bayar, jangan. Justru kamu itu dikasih kerja supaya bisa sejahtera, masa mau bayar Ibu pada gajinya. Jadi kadang kita begitu, atau dia kita ketemu di mana, pasti ada timbal balik ke kita. Kalau bukan untuk ke kita, pasti ke kita punya anak-anak atau kita punya keluarga. Yakinkan saja itu. Jadi awalnya kita perannya kita sebagai ketua bursa kerja, luruskan dulu niat bahwa kita kerja untuk amal. Nah, saya kerja itu 5 tahun, betul-betul kerja itu, kerja rodi. Yang awalnya tidak ada apa-apa, dan di tahun 2018 atau 2019 sudah ada dianggarkan di dana BOS. Itu pun kita dana BOS tidak seberapa, kayak bilang tadi kan, bahwa penganggarannya tidak seberapa, itu cuma operasional, tidak ada yang bunyinya honor. Jadi kita tidak ada di honor. Yang ada misalnya saya punya anggota kan, ada yang bagian di lapangan, mereka yang cari-cari industri. Nah, mereka dapatnya itu dari situ, transport 125.000. Misalnya 1 budi, saya sudah petakan, bapak ini, ibu ini ke
5 perusahaan, nanti kamu dapatnya 125. Jadi saya itu langsung terbuka saja, karena yang namanya kita kerja, mungkin mereka ada motivasi lah sedikit kalau yang namanya ada timbal balik seperti itu. Baru saya terbuka Ibu ya, kalau kita SMK 2 itu sekarang penganggarannya di bursa kerja khusus itu kita hanya terima 1 tahun Ibu. 1 tahun 1 kali. Itu 1 tahun 1 kali 750.000 dan itu rata. Tidak ada dilihat mana ketua, mana sekretaris, mana bagian penyuluhan informasi jabatan, mana bagian, pokoknya kita rata. Jadi saya itu walaupun ketua, kita rata Ibu. Yang kedua juga, kita di BKK banyak saja teman-teman susun ada yang namanya bendahara. Padahal sebenarnya bendahara itu tidak terlalu dipakai di pengurusan karena kita terpusatnya ke bendahara bos. Cuman karena kemarin awalnya dari BKK ada penguatan ke PPKS, saya sudah kontak langsung orang kementerian. Kemarin agak simpang siur Ibu waktu di STM di SMK 3. Mereka bilang BKK itu lain, PPKS lain. Padahal setelah saya konfirmasi dari pusat, BKK itu sudahlah PPKS. Hanya istilah PPKS biasa digunakan di universitas. Hanya karena kita sudah berubah dirjen vokasi sudah pabrikan. Jadi sebenarnya BKK itu sudah PPKS. Hanya ruang lingkupnya yang dulu BKK mengurusi hanya outcome sama output sama outcome. Nah sekarang BKK itu mengurus dari inputnya. Jadi beban kerjanya saja yang bertambah. Beban kerjanya kita saja yang bertambah. Yang awalnya kita hanya urus output, outcome. Sekarang kita dari input. Nah, bagaimana solusinya? Kemarin kita sudah cari solusi. Yang input sama proses kita kasih guru BK. SMK. Di S2 ada berapa SMK Bu ya? Ya, 189 ternyata Ibu yang baru ada izin 30 yang sudah tervalid dari pusat. Itu 30 saja Ibu, itu datanya. Yang tervalid dari pusat itu baru 30. Nah, inilah yang saya bilang kita sering dipantau. Kita dipantau sama pusat berapa kita punya SMK yang sudah punya BKK. Yang diharapkan itu 100% semua SMK punya BKK, mau baik dia sekolah kecil, mau sekolah sedang, sekolah besar, semua harus punya BKK. Karena BKK ini dia garis koordinasi dengan Wakasek, bukan lagi seperti dulu dia di bawah Wakasek Humas kan, di bawah Wakasek Humas itu. Sekarang tidak, BKK itu dia sudah garis koordinasi, sudah setara dengan Wakasek, tapi dia tetap berkoordinasi, itu BKK. Apalagi sekarang sudah peningkatan atau penguatan ke PPKS. Justru di BKK kita justru mengait Wakasek. Jadi di struktur organisasi kayak saya Bu, kita punya SMK, ada kita punya di struktur itu kita gandeng Kaprodi sama Wakasek, yang kita gandeng Wakasek Humas sama Wakasek kesiswaan. Jadi nanti kalau mau bikin struktur mungkin di sekolah, jangan kasih lagi BKK di bawah Wakasek Humas, jadi dia terpisah. Nah ini ada 30, Bapak Ibu bisa lihat ya, SMK-nya apakah sudah tervalid atau belum. Untuk melihatnya juga bisa lihat di PKK online masing-masing. Ya ada tulisannya tervalidasi, ada tanda centang. Ini ada 30 SMK, kelihatan, Ibu Maya kelihatan? SMKN 3 mana kota, jadi langsung dilihat sama Ibu Kemsek ini sama ketua BKK. SMKN 1 Ampana KT, SMKN 1 Tojo Barat, baru itu. Mari ketua BKK SMKN 1 ini ya, aco. Validasi sekarang boleh. Ambil sudah izinnya, scan, baru masuk sudah biar tervalidasi. Iya. Memang Bu, mungkin Ibu ada izin, tapi mungkin ketua BKK-nya belum input di BKK online ya Ibu. Ya. Makanya solusinya sudah boleh kayaknya input dulu sekarang. Biar divalidasi sekarang. Mau dipakai kalau saya, karena saya langsung buka
tentang yang sudah buat. Pertama buat dulu grup di WA, karena anak-anak sekarang kan pakai WA. Buat grup WA, karena ini akan ke job matching online-nya juga. Jadi ini akan sangat membantu dulu. Bikin grup WA alumni 2017, 2018, 19, 20. Seperti ini. Kalau kesulitan dapat nomor HP-nya alumni, bisa tanya ke wali kelas. Biasanya kan wali kelas ada grupnya. Atau tidak, tanya OSIS-nya dulu, kasih masuk ketua BKK-nya di grup angkatan. Nah, ini langkah pertamanya. Langkah kedua, kalau kami bikin research tadinya pakai Google Form. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua bisa, apalagi saya lihat daftar Koja Una-Una paling banyak guru pembatiknya. Luar biasa. Jadi kalau untuk bikin Google Form kayaknya sudah mantap. Bikin Google Form, research tadinya Google Form dibuat penelusuran alumni 2017, 18, 19, 20. Yang sudah buat bisa nanti Bapak bantu dengan teman yang BKK yang baru yang belum buat. Jadi isi dalam research tadi untuk Google Form ini harus sesuaikan dengan permintaan di BKK online. Jadi seperti ini ya modelnya. Ini buatnya di Google Form. Kalau bisa kita kerja sekarang. Jadi hari ini kita punya target pertama buat dulu grup alumni 2017, 18, 19, 20. Yang kedua kita buat Google Form penelusuran tamatan atau research study-nya. Nanti yang sudah pernah buat atau yang sudah bisa buat kita bisa saling bantu. Yang penting bagaimana semua BKK yang hadir ini bisa buat ini. Sudah ada. Ini jurusan, nanti bisa buat seperti ini saja menu-menunya. Jurusan, tahun lulus sekolah, kita ambil pilihan 17, 18, 19, 20. Status lulus, bekerja, wirausaha, melanjutkan. Baru bikin menu baru, lulusan yang bekerja. Nah, lulusan yang bekerja dicatat di sini nama perusahaannya apa. Jadi yang isi ini hanyalah yang bekerja. Nama perusahaan, mulai kerja, bidang usaha, penghasilan per bulan kita pakai range. Karena kadang anak-anak malu nggak kasih masuk gajinya. Misalnya gajinya 500.000 malu, jadi kita kasih range saja, kurang dari 1 juta. 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta. Kita bikinkan range, baru posisi kerja dengan perjanjian kerja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan apa yang ada di BKK online. Nah, ini menu yang keduanya itu lulusan yang berwirausaha. Jadi yang isi ini yang berwirausaha. Jadi anak-anak yang berwirausaha dia isi ini nama perusahaan, mulai usahanya tahunnya berapa, masukan per bulan, sama jenis bidang wirausahanya apa. Misalnya jual online atau apa. Nah, yang ketiga, yang keempat, bagian yang keempat, lulusan yang melanjutkan pendidikan atau kuliah. Nah, jadi yang diisi ini hanya yang untuk siswa yang kuliah, nama perguruan tinggi, mulai kuliah, jurusan kuliah, status kuliah aktif atau non aktif. Begini saja. Nanti kalau sudah diisi, ambil linknya, kirim, baru ambil linknya, perpendek URL-nya, kita salin, baru salin semua di grup alumni. Salin semua di grup alumni di WA yang sudah kita buat. Kalau Bapak Ibu punya sekolah ada grup di Facebook, itu boleh juga. Pokoknya kita share semua kemana yang ada. Nanti dilihat 1 jam ini, kayak kemarin kita praktek di SMK 3 seperti itu. Jadi buatnya pagi, pas sore akan terlihat berapa yang sudah input. Nah ini berarti yang sudah terinput 806. Nanti ada peningkatannya berapa yang sudah terinput. Jadi dia langsung real time, langsung ada hasil. Kayaknya ini research study yang paling gampang, paling simple, yang paling gampang sekali. Dan siswa pun biasanya tidak terlalu lama. Jadi kita bagaimana cara merancang, membuat segala sesuatu itu biar siswa gampang isinya dan mereka tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi hari ini saya minta Bapak Ibu teman-teman tim di BKK kita buat dulu WA grup dari 17, 18, 19, 20, baru buat Google Form
Google Form-nya pakai email sekolah. Kalau sudah ada BKK-nya punya email BKK, pakai email BKK. Baru kirim linknya ke WA group. Habis kirim WA-nya di WA group, tinggal kita ambil hasil responnya, diambil, baru kita simpan ke spreadsheet, ambil hasilnya spreadsheet, nanti hasilnya itulah yang kita input di BKK online-nya kita. Saya buka BKK online SMK 2. Karena itu kalau kita kasih hapus misalnya data tetap maupun apa update data yang kita hapus nama itu Baik, langkah berikutnya ini saya buka BKK SMK 2 punya. Kalau yang sudah tervalidasi, nanti Pak Aco nanti dilihat BKK-nya saya centang tervalidasi. Berarti sudah diwalidasi, nanti dicek kembali. Baru nanti tadi yang data spreadsheet kita input di sini nanti data lulusan. Nanti sebentar prakteknya kita sama-sama. Data lulusan kita ambil dulu 2017. Ini data siswa sudah muncul semua Bu, karena dia link dengan Dapodik. Di 2017, misalnya ini nama siswa Abdul Ghafar. Ini kita sudah input bekerja. Cari yang misalnya yang belum bekerja. Ini karena sudah kayaknya belum bekerja, kita tambah. Klik tambah. Status lulusnya apa? Kita lihat dari spreadsheet hasil tracingnya kita tadi. Misalnya namanya Agus. Agus ini pas kita tracing tadi, dia inputnya dia bekerja. Klik bekerja. Nah, input di sini yang dia isi, dia kerja di mana, mulai kerjanya tanggal berapa, posisi kerjanya, status kerjanya, perjanjian kontraknya, baru lokasi kerjanya di mana. Kalau sudah, klik save. Nanti dia akan berubah datanya di sini yang awalnya belum bekerja jadi bekerja. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu yang BKK. Tugas kita ini lumayan berat. Hasil dari inilah yang akan dibawa ke BPS sebagai laporan apakah kita punya alumni bekerja atau tidak. Di sini nanti terlihat kalau Bapak Ibu semua tidak input, maka terdata kita punya lulusan SMK belum bekerja semua. Itu mungkin kemarin sampai di BPS kita dinyatakan yang paling banyak tidak bekerja karena di sini inputannya ini. Itu pun dilihat di BKK sini, forum BKK. Ini datanya Ibu. Untuk Sulawesi Tengah jumlah lulusan 26.121. Yang terdata bekerja itu hanya 683. Karena apa? Karena hanya yang diinput hanya ini saja yang bekerja. Jadi minusnya itu yang tidak terdata 24.000 dianggap kita menganggur kasihan. Jadi kita punya tugas lumayan berat dan memang ada pahalanya di dalam, karena selain kita bantu sekolah, kita bantu kepala sekolah, kita bantu pemerintah, kita bantu juga Dirjen Vokasi. Bagaimana kita mengubah data tersebut yang awalnya dibilang kita banyak pengangguran, kita bisa tingkatkan. Dan itu selalu dibantah terus. SMK itu banyak yang bekerja. Tapi nyatanya mana? Datanya mana? Ini terlihat datanya seperti ini. Begitu. Makanya tugas kita, bagaimana kita input terus. Itu sudah yang Ibu bilang. Jangan nanti kita ada pertemuan begini, baru kita buka itu BKK online. Setelah tidak lagi pertemuan, tidak dibuka-buka lagi BKK online. So dibiarkan. So mengendap, bahkan so dilupa passwordnya. Iya Bapak Ibu, saya bukan apa ya, maksudnya kita sama-sama tim, kita bagaimana sama-sama saling support, saling mendukung. Karena kita juga di forum, kalau dibilang ada ini-ininya tidak ada, jujur tidak ada sama sekali. Kita yang bekerja baku bantu dan teman. Kayak teman lihat di saya di grup kayak aktif-aktif begitu, memang karena kepedulian saja. Tidak ada yang bilang kayak kita dihonor, dikasih apa, tidak ada.
lillahi ta'ala saja kerja. Karena memang kita mengingat data ini, karena waktu BIMTEK saya agak sedih sekali melihat, Sulawesi Tengah 24.000 pengangguran. Jadi kayak terpukul begitu. Jadi kita sama-sama saja saling bantu. Walaupun ada mungkin teman-teman di kabupaten lain, kita bisa baku share-share. Ayo dong kita isi ini PKK online, biar kita punya data pengangguran jangan tinggi seperti ini lagi. Mungkin itu dulu. Kita sekarang langsung action. Karena kalau saya bicara terus, takutnya tidak bisa capai target. Jadi target kita sekarang, pertama, Bapak Ibu Ketua BKK atau PPKS, minta tolong bikin dulu grup WA untuk alumni 17, 18, 19, 20, baru bikin Google Form, untuk tracing studinya. Setelah itu ambil spreadsheet-nya, kita lihat di siang sudah berapa siswa yang input. Pas sudah ada siang siswa input, kita buka BKK online sekolah, baru kita input. Endingnya hasil akhirnya saya ingin catat laporan akhir. Jadi ada laporan di sini, Bu. Mungkin kita akan diundang oleh pihak Nakertrans. Nakertrans juga akan mengundang mereka. Nakertrans mau minta kita punya laporan. Tadi kan saya sudah bilang, kita BKK itu dibawahi oleh tenaga kerja dengan pendidikan. Kalau tenaga kerja biasa minta kita punya laporan tiap bulan. Karena mereka bilang, ngapain kamu minta izin ke kita? Mana laporannya? Jangan cuma sampai batas minta izin dari tenaga kerja, tidak hasilnya. Jadi dia minta laporan, ada di menu laporan sini. Klik laporan, baru pilih keterserapan lulusan. Nah, ini yang akan saya data. Misalnya SMKN 1 Ampana Kota yang sudah input hari ini, untuk kita praktek ini, berapa sudah yang terinput bekerja. Nanti saya akan melaporkan juga sama orang Naker. Baru di bawahnya ada pekerja, klik lagi yang kuliah. Baru pilih lagi yang wirausaha. 3 itu saja saya mau minta. Itu sebagai kita punya hasil workshop pengimbasan hari ini. Jadi intinya kita bagaimana ada workshop ada hasil. Namanya workshop kan? Workshop pasti ada hasil. Boleh Bapak Ibu kita praktek hari ini? Nanti saya bikin daftar checklist SMK berapa yang hadir, yang sudah bikin WA group siapa. Begitu Bapak Ibu ya, mungkin ada yang bilang, tidak mungkin 1 hari bisa jadi. Nggak usah, pokoknya yang ada saja. Mau 1 kayak yang nggak ikut ya apa-apa, yang penting kita lihat dulu prosesnya saja dulu hari ini. Tidak usah dibaku kejar mau banyak tidaknya, proses saja dulu. Nanti kan 1 bulan kemudian kita baku share lagi di grup kan, SMK ini sudah begini yang bekerja, kita input. Oke Bapak Ibu, saya cukup dulu sekian, kita sekarang langsung praktek. Bapak Ibu yang masih SMK baru, saya minta data NPSN-nya untuk diinput di sini. Dengan ada yang kayak ada masalah lupa password, boleh kita sama-sama di sini bantu. Yang sudah jalan mungkin tinggal input saja kayak Pak Arif, Bu Sarifah, tinggal lanjutkan ke input. Iya. Ya Pak, iya mungkin ada tanya jawab, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Pede, Ketua BKK dari SMK Negeri 3 Ampana Kota. Ini mungkin mudah-mudahan Ibu Kajen bisa bantu, kan punya kendala untuk data alumni 2019 itu. Dari BKK kami itu belum muncul nama-nama alumni. Pak, kalau untuk kita bisa lihat di dashboard, klik di dashboard, memang ada informasi dari pusat. Untuk sementara data lulusan 2019 dan 2020 belum bisa disinkron. Memang datanya di dashboard sini. Cuma karena SMK 2 kemarin sudah duluan, kita sudah tak sinkron, jadi sudah tak masuk duluan. Iya, makanya sudah bisa kita 2019. Tapi kalau yang memang belum sempat buka, kayak tak berhenti dulu bekerja, istirahat. Jadi tak hilang katanya. Nanti menunggu saja Pak. Memang itu informasi dari pusat, jelas di situ dibilang 2019, 2020 belum bisa tersinkron. Ada lagi Pak Ismail? Lagi Bu, mungkin
kami di PKKU di sekolah berjalan 1 tahun ini kemarin sempat ada perubahan. Salah satu anggota kami ini dia memiliki jabatan lain, jadi otomatis dia mungkin nanti kita keluarkan namanya dari bagaimana tuh, apakah boleh tuh tiap tahun diadakan pertukaran atau boleh bagaimana untuk anggota di PKK atau bagaimana? Diganti. Apakah boleh tiap tahun begitu ada pergantian? Sebenarnya kan SK dengan waktunya kalau kayak kita itu 2 tahun. Iya, jadi dia harus memang bertanggung jawab selama SK itu. Kalaupun mau ada pergantian, tergantung Kemsek saja. Kan hanya Kemsek juga yang tanda tangan kan? Misalnya Kemsek mau ubah SK, saya rasa bisa. Intinya itu bagaimana sebenarnya BKK online itu terinput saja, Pak. Kalau masalah administrasi itu orang pusat ya terlalu lihat. Bahkan orang bilang walaupun kita punya izin sudah expired, tidak masalah. Karena ya, pada saat kita input kita punya izin di dalam itu sudah selama-lamanya. Dan mereka pantau. Jadi mau dilihat ada orang kerja atau tidak dan situ. Ada lagi Pak Ismail bukan sharing. Ini dari BKK mana? Iya, sudah usai. Yang penting status validasi kita sudah itu. Ya sudah 1 kali validasi sudah. Karena memang ada aturan dari nama sekarang izin operasional itu berlaku selama-lamanya. Selama BKK-nya masih kirim laporan. Saya silakan ke Merbing semua. Sudah kan? Iya.